Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Future News. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks saham, forex dan juga komoditas. Bursa saham Amerika Serikat berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat atau Sabtu waktu Indonesia Barat. Penguatan dapat terjadi meski data menunjukkan pemulihan di pasar tenaga kerja Amerika Serikat mengecewakan untuk bulan kedua di Januari 2021 di tengah melonjaknya kasus infeksi COVID-19. Sabtu 6 Februari 2021, indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebaik 92,38 poin atau 0,30% menjadi 31.148,24. Sedangkan indeks S&P 500 melonjak 15,09 poin atau 0,39% menjadi 3.886,83. Sebaik 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, dengan sektor material menguat 1,71% dan memimpin kenaikan. Sedangkan sektor teknologi tergelincir sebaik 0,22% dan menjadi satu-satunya kelompok yang menurun. Kemudian indeks komposit Nasdaq naik 78,55 poin atau 0,57% menjadi 13.856,30. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan pengusaha Amerika Serikat menambahkan hanya 49.000 pekerjaan pada bulan Januari setelah memangkas 227.000 pekerjaan yang direvisi turun pada bulan Desember. Laporan pekerjaan yang lebih lemah dari perkiraan mengindikasikan ekonomi Amerika Serikat masih berjuang untuk pulih karena dampak dari infeksi COVID-19 yang terus melonjak. Menurut Kepala Ekonom FHN Financial Crislow pada hari Jumat pekan lalu, laporan ketenagakerjaan lemah lainnya menggarisbawahi tantangan untuk membuka kembali ekonomi, sementara sebagian besar populasi masih rentan terhadap COVID-19. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk kembali ke lapangan kerja yang maksimal. Sementara itu, penghitungan oleh Universitas Johns Hopkins menunjukkan Amerika Serikat telah mencatat lebih dari 26,7 juta kasus COVID-19 yang dikonfirmasi dengan kematian terkait melebihi 458.000 pada Jumat sore. Meski demikian, program vaksinasi diharapkan bisa memutus mata rantai penyebaran virus mematikan tersebut. Bursa Asia dibuka bervariasi dengan mayoritas indeks menguat pada perdagangan Senin di tengah harapan persetujuan bantuan COVID-19 senilai 1,9 triliun US dollar oleh anggota Parlemen Amerika Serikat pada bulan ini seiring dengan peluncuran vaksin virus corona secara global. Senin 8 Februari pukul 8:10 waktu Indonesia Barat, indeks Nikkei 225 naik 487,24 poin atau 1,64% ke 29.262,78 poin. Indeks TAIEX naik 96,18 poin atau 0,61% menjadi 15.802,40. Kospi Korea Selatan turun 22,37 poin atau 0,71% menjadi 3.098,54. Sedangkan ASX 200 Australia naik 39,07 poin atau 0,57% menjadi 6.879,60. Straits Times Singapura naik 1,53 poin atau 0,05% menjadi 2.907,11. Pada awal perdagangan, indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang naik 0,2% pada 707,2 dan tidak jauh dari rekor tertinggi minggu lalu di 730,6. Nikkei Jepang naik 0,3%, sementara saham Australia naik 0,5% dipimpin oleh saham teknologi dan pertambangan. Data non-farm payroll Amerika Serikat yang dirilis belum cukup baik berpotensi untuk menekan indeks dolar Amerika Serikat pada perdagangan awal pekan. Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Jumat, rupiah berhasil ditutup koreksi 0,11% ke level 14.030 rupiah per dolar Amerika Serikat, sedangkan dalam sepekan tercatat moderat dari catatan pekan lalu Jumat. Sentimen eksternal terkait data ekonomi Amerika Serikat terkait non-farm payroll cenderung masih negatif. Untungnya di saat bersamaan angka pengangguran Amerika Serikat mencatatkan angka positif. Di samping itu, pada penutupan pekan lalu, indeks dolar Amerika Serikat cenderung koreksi disertai dengan penguatan harga emas dan kurs lainnya seperti euro dan pound sterling. Beralih ke berita komoditas,
Harga emas menguat pada perdagangan akhir pekan lalu, bertengger di atas level psikologis $1.800 Amerika Serikat, tertolong oleh pelemahan dolar Amerika Serikat serta data lapangan pekerjaan di Amerika Serikat yang lebih lambat dari perkiraan. Mengutip CNBC, Senin 8 Februari, harga emas di pasar spot menguat 1% ke harga 1.800,26 setelah jatuh ke level terendah sejak 1 Desember pada hari Kamis pekan ini. Sementara emas di pasar berjangka juga menguat sebesar 1,2% ke level $1.813 Amerika Serikat per troy ounce. Pelemahan dolar Amerika Serikat membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang utama lainnya selain dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan lapangan pekerjaan Amerika Serikat rebound secara moderat di bulan Januari, sedangkan penurunan lapangan pekerjaan di bulan sebelumnya lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat akan menyepakati persetujuan akhir pada hari Jumat mengenai besaran anggaran yang akan memungkinkan Demokrat mendorong paket bantuan COVID-19 senilai $1,9 triliun Amerika Serikat melalui Kongres. Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang, kemungkinan didorong oleh stimulus yang meluas. Untuk minggu ini, emas turun 1,9% dan menjadi penurunan terbesar sejak pekan yang berakhir 8 Januari, sebagian karena imbal hasil US Treasury yang lebih tinggi karena mereka meningkatkan biaya kepemilikan emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil. Saat investor mengalihkan fokus mereka ke prospek ekonomi Amerika Serikat dan melihat aset beresiko, emas mungkin melemah dalam jangka pendek. Sedangkan harga minyak WTI berpeluang memanas menembus level $58 per barrel seiring dengan rencana pembatasan produksi OPEC dan sekutunya OPEC+. Pada perdagangan Senin pukul 9.49 waktu Indonesia Barat, harga minyak WTI kontrak Maret 2021 naik 0,99% atau 0,56 poin menjadi $57,71 per barrel. Harga minyak mentah Brent kontrak April 2021 pun memanas 0,91% atau 0,54 poin ke level 59,88 per barrel. Analis menyebutkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi global dan pembatasan produksi yang dilakukan oleh para produsen yang tergabung dalam OPEC Plus berpotensi menopang kenaikan harga minyak pada hari Senin 8 Februari 2021. Harga minyak berpotensi dibeli hari ini menargetkan level resisten di 58,25 dan selanjutnya di 58,60 selama bergerak di atas level support di 56. Namun bila harga mampu bergerak di bawah level support tersebut, maka harga minyak berpotensi dijual menargetkan level support selanjutnya di 55,60. Kenaikan harga minyak berpeluang terbatas jika pasar mempertimbangkan kenaikan aktivitas RIK Amerika Serikat dalam laporan Baker Hughes di akhir pekan lalu. Harga minyak WTI melonjak 8,9% minggu kemarin dan menjadi persentase kenaikan terbesar sejak Oktober 2020. Harga melonjak karena Presiden Amerika Serikat pekan lalu turun ke level yang terakhir terlihat pada bulan Maret tahun lalu. Sementara harga minyak Brent naik 7,8% untuk minggu lalu dan berdasarkan kontrak bulan depan. Brent sekarang sedang membidik level $60 Amerika Serikat karena OPEC Plus telah berhasil meredakan sebagian besar kekhawatiran, sisi pasokan dan optimisme tentang COVID-19 meningkat secara global. Terakhir kali Brent diperdagangkan pada $60 per barrel saat pandemi belum terjadi, belum ada karantina atau lockdown dan permintaan bahan bakar jauh lebih tinggi. Sekian berita seputar indeks saham, forex, dan komoditas untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.